Bedanya apa prasangka dengan bukan prasangka? Ini saya ambil dari tokoh psikolog Gordon Allport. Kata dia, ayo kita bedakan antara prejudgment dan prejudice. Ini dua hal yang berbeda, kata dia. Kalau prejudgment positif, kalau prejudice negatif. Prejudice itu yang gimana, kata dia? Jika seseorang mampu memperbaiki penilaiannya yang salah berdasarkan bukti baru, maka dia tidak punya prasangka. Jadi prejudgment itu ya saya menilai, saya punya teman saya menilai. Kadang-kadang penilaian saya memang negatif. Tapi nanti kalau ada bukti, ternyata saya salah, kamu orang baik. Nah, ini saya mau berubah, ini namanya prejudgment. Karena manusia itu kan memang ketemu apa saja, ketemu siapa saja menilai. Kok terbukti penilaiannya salah, ya saya mau berubah. Ini namanya prejudgment. Tapi kalau prasangka tidak. Kalau prasangka itu meskipun ada bukti yang berlawanan dengan anggapannya, dia tetap tidak mau berubah. Jadi prasangka hanya jadi prasangka jika tidak mau diubah ketika dihadapkan pada pengetahuan baru. Prasangka itu tidak seperti kesalahpahaman biasa. Karena prasangka secara aktif menolak semua bukti yang dapat menggoyahkan prasangka. Kita cenderung menjadi emosional ketika prasangka terancam oleh kontradiksi. Jadi perbedaan antara prejudgment dan prasangka adalah prejudgment dapat didiskusikan dan diperbaiki tanpa perlawanan emosional. Kalau prasangka tidak. Jadi natural saja bahwa kita itu kalau ada teman baru, ketemu orang, siapapun yang kita hadapi, kita menilai. Orang kayak gini biasanya cerewet ini mesti. Itu kan kadang begitu. Saya dulu punya teman kayak gini, nanti susah ini. Gayanya ngakrab-ngakrab, nanti tiba-tiba pinjam 100 dulu misalnya. Nah itu kan kamu prasangka. Tapi sudah bergaul lama ternyata indah. Ternyata anaknya baik kok, malah dia suka membantu. Nah kalau itu prejudgment, kamu mau berubah. Ding, ternyata anak baik, berarti saya salah. Harus saya ubah cara berpikir saya. Nah, ini positif. Tapi ada yang negatif. Mungkin hasilnya gitu, belum kelihatan saja. Tunggu saja nanti pada saatnya. Ini namanya prasangka. Jadi ini bedakan dua ini ya, antara prejudgment dan prasangka. Hari ini di medsos banyak jenisnya prasangka itu. Sudah kelihatan faktanya tapi masih bantah. Karena ingin berprasangka buruk terus pada orang yang dia benci. Nah, saya lanjutkan sekarang. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning teori. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning theory. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti. Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu.
Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning. Pembelajaran sosial ini biasanya jauh lebih kuat daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja, selesai ujian akhir yo hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Pak, saya itu loh, yang saya pelajari padahal ya kitab-kitab yang luar biasa, isinya amal soleh semua. Kok saya bisa ya punya prasangka yang buruk, Pak? Kemungkinan dari masyarakat di sekeliling kita. Jadi pemicu pertamanya ini. Baik. Nah, itu ada quote menarik dari Charles Swindoll. Kata beliau, prasangka itu adalah sifat yang learned, kita pelajari. Jadi dia tidak otomatis ada. You are not born prejudice, you are taught it. Jadi engkau tidak sejak lahir sudah punya prasangka yang engkau diajari oleh masyarakatmu. Jadi ini penting bagi kita juga, berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah. Baik. Ini sebab yang pertama, pembelajaran sosial. Maka kita harus waspada dengan kondisi sosial. Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya, yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotip ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang ini namanya stereotip. Stereotip ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotip itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotip memudahkan kita
untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotip. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Oh biasanya. Nah itu mulai stereotip sudah kalau sudah begitu. Stereotip bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain. Nah, ini ada kalimat dari Einstein. Dia punya kalimat menarik. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan mantap yang berbeda dengan prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk pandangan seperti itu. Jadi kata Einstein, kita itu terjebak dengan pembelajaran sosial, dengan stereotip-stereotip, dan pikiran kita terbentuk begitu. Jarang orang yang mampu keluar dari jebakan stereotip, cara berpikir prasangka yang ada di komunitas sosialnya. Hanya orang-orang hebat yang bisa seperti ini. Orang biasa tidak akan mampu. Kalau kata filosof Jerman Heidegger, sebagian besar manusia itu tidak otentik. Istilahnya dia dasman. Kenapa tidak otentik? Dia tenggelam dalam kerumunan. Jadi kita ini hanya pasukan tepuk tangan saja. Ketika yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Ini namanya tidak otentik. Dan kalau versinya Einstein ya seperti itu. Jarang orang bisa keluar dari tadi tuntutan-tuntutan pembelajaran sosial dan tuntutan-tuntutan stereotip yang berkembang di sekelilingnya. Hanya orang-orang hebat yang mampu. Nah, kalian semoga yang mengikuti ngaji ini termasuk yang hebat. Oh, iya. Ya wis. Ini bukan kampanye ya, meskipun ada aminnya. Saya khawatir saja tiba-tiba kok semua amin. Ini doa ya. Sekarang serba salah, serba repot ya. Baik, saya 4 hari yang lalu itu ada satu forum kajian. Terakhir saya disuruh doa. Neng saya beralasan jangan, saya PNS. Loh kenapa Pak Faiz? Nanti kalau berdoa kan ada nanti dianggap kampanye. Baik. Oke ya, tadi aminnya doa ya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.